Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendor Ariseto dengan NIM 2023-10073, kelas B, jurusan Teknik Sipil Universitas Sulawesi Tenggara. Adapun presentasi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu tentang mata kuliah pengembangan sumber daya air. Adapun topiknya yaitu tentang pendayagunaan sumber daya air dan judulnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya air. Adapun presentasi ini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau cara untuk pengelolaan sumber daya air di lingkungan kita ataupun di lingkungan sekitar masyarakat kita. Konsep pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang disahkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengaliran yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sumber daya air ataupun pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian rusaknya air. Selanjutnya, konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Hal ini menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang di wilayah sungai. Adapun perlindungan dan pelestarian sumber daya air, terdapat beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui. Adapun perlindungan dan pelestarian sumber daya air, ada beberapa poin-poin yang perlu kita ketahui yang sangat penting untuk menjalankan pelestarian ataupun perlindungan sumber daya air di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sungai. Yang pertama, pemeliharaan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Yang ketiga, pengisian air pada sumber air. Yang keempat, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Yang kelima, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. Yang keenam, tentang pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu. Yang ketujuh, pengaturan daerah sempadan sumber air. Yang kedelapan, tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Yang terakhir ataupun yang kesembilan, yaitu tentang pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Berikut ini adalah sebuah gambar tentang masyarakat yang sedang melakukan pengamatan di lingkungan wilayah sungai, yaitu tentang pengamatan bagaimana kondisi air sungai tersebut, apakah terjadi pencemaran ataupun tidak. Selanjutnya, upaya perlindungan dan pelestarian sumber air tersebut dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan, dilaksanakan melalui pendekatan teknis, sosial, ekonomis, dan budaya. Berikut ini adalah para warga masyarakat dan anak-anak yang sedang melakukan pembersihan di wilayah sungai agar terhindar dari pencemaran sungai yang sehingga akan menyebabkan ekosistem yang ada di wilayah sungai mati ataupun musnah. Berikut ini adalah cara pengawetan air atau penampungan air. Pengawetan air ditunjukkan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air. Pengawetan air dapat dilakukan dengan cara beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan, contohnya mandi, mencuci motor, ataupun memasak, ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, yaitu menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif, yaitu dengan cara tidak membazirkan air dengan cara memakai secukupnya.
Yang ketiga, yaitu mengendalikan penggunaan air tanah. Adapun cara untuk pengawetan air atau penampungan air dengan cara menggunakan tower penyimpanan air agar kita mempunyai persediaan air di kala air sedang susah seperti saat ini ataupun kemarau. Pengelolaan kualitas air ataupun dengan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditunjukkan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah memasuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Terima kasih, itulah presentasi dari saya tentang bagaimana cara kita memanfaatkan pengelolaan sumber daya air di lingkungan masyarakat sehingga kita dapat memanfaatkannya hingga cukup ataupun tersedia secara baik pula. Itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.